Sempat bikin heboh saat Evercost ngeluarin Luna terbaru, Luna V6 di awal bulan yang lalu ya. Ini nih, apa ya seheboh itu setelah lu pakai sehari-hari gitu ya. Dan kayak gimana sih pemakaiannya sehari-hari si Luna V6 ini? Ternyata menurut gua nggak terlalu seheboh saat seperti kemarin di video unboxing gua yang ya di situ gua heboh banget kan, saking senengnya gitu ya. Gua lihat teman-teman reviewer lain juga saat unboxing ya begitu antusias dan juga banyak yang mengapresiasi si Luna V6 ini. Dan sebagai channel pertama yang unboxing saat itu ya, channel pertama yang unboxing Luna V6, inilah dia review pemakaian Luna V6. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Alin Sodik ini. Ya, suasana siang hari ini pas video ini direkam lumayan cerah dan ada kicauan-kicauan burung di sana. Oke ya, Luna V6 ini menurut gua the great local smartphone of the year ya, over the year. Kenapa? Soalnya pertama harga rilisnya 1.699.000 ya, lumayan murah 1,7 juta dan agak rugi sebenarnya beli di awal-awal kayak gua kemarin yang paling pertama. Itu karena sekarang harganya gue lihat udah ada yang jual di angka 1,5 juta, 1.550.000 sampai 1,6 juta. Ya rata-rata 1,6 juta lah. Tapi kalau misalnya lu mampir ke ke toko resmi atau officialnya Evercost atau Luna di Tokped atau di mana itu masih 1.699. Nah, tinggal lu cari aja di counter-counter biasa atau di penjual-penjual online yang biasa yang bukan official itu harganya 1,6 bahkan ada yang di bawah 1,6. Itu menarik banget. Kenapa? Karena ya ini bagus lah buat harga segini menurut gua. Dan di awal gua udah bisa langsung kasih kesimpulan kalau Luna V6 ini adalah handphone terbaik yang bisa lu dapet di angka kalau lu punya budget di harga 1,5.550 ya, 1.550. Brand lain gak ada yang sebagus ini. Silahkan lu sebut aja satu pesaing dari si Luna V6 ini, handphone baru ya, keluaran terbaru tahun ini yang harganya 1.550.000 sampai 1,6 juta yang lebih bagus dari Luna V6. Kalian tulis di kolom komentar di bawah. Langsung aja alasan pertama, performa ya. Gara-gara performanya menurut gue di atas rata-rata HP lain, handphone ini jadi favorit gue. Luna V6 SoC-nya ini Unisoc Tiger T606 yang memang bukan yang tertinggi di kelas harganya karena ada brand lain yang punya Unisoc T612. Contohnya mana handphone daily driver gua malah nih. Bentar. Nah, ini dia. Ini adalah Realme Narzo 50i Prime. Dia pakai Unisoc T612, harganya juga 1,5 jutaan. Dan ini sama ini jelas gedean ini ya, T606, T612. Tapi menariknya nanti kita tes. Lebih kenceng yang mana. Terus, ya, kalau di kolom komentar kemarin ada yang nanya T606 sebanding dengan apa? Seharusnya dari segi spesifikasi atau arsitektur dari Unisoc T606, itu mungkin setara Helio G70 atau di bawahnya sedikit. Tetapi ketika gua tes T606 yang ada di Luna V6 ternyata itu lebih ngebut dibanding T606 yang pada umumnya. Gua tes di benchmark mungkin ya, itu ternyata lebih kenceng dari Helio G85. Menarik kan? Padahal harusnya yang nyaingin G85 ya si T612 ini. Itu kalau ini di bawahnya G85 seharusnya, tetapi ternyata pas dites di sini itu lebih ngebut. Kalau gue sih mungkin gara-gara akibat dari RAM 6GB yang di bawahnya dan juga ada memori internal 128GB yang udah pakai jenis bukan eMMC lagi tapi udah UFS 2.1 dan ini baru gue temuin di Luna V6. Handphone lain gue jamin di harga segini masih pakai eMMC dan belum ada yang pakai UFS seperti ini. Di tes skor Antutunya itu mencapai 233.000 yang mana ini di atas rata-rata Helio G85 yang cuma 230 ribuan. Di Helio G70 skor Antutunya paling mencapai sekitar 190.000 sampai 200.000. Lebih ngebut di Luna V6 padahal cuma pakai T606. Nah, di komen ada netizen yang diantara lu ya, ada yang bilang nih, lu yang rasa aja. Kalau gua ngaco menyampaikan T606 dengan G85 padahal pas gua tes skor Antutunya memang sama gitu ya. Bahkan ada yang bilang sama G35 aja kalah katanya. Aduh. Serius, G25, G35 itu cuma separoh performanya dibanding T606. Di Infinix yang gua sedang uji pakai juga itu ada Infinix Hot 20i, dia pakai Helio G25
Nggak nyampe separohnya, cuma 100 ribuan aja. Dan ya jelas, tetap nggak banding lah. Ini bandingnya sebenarnya sama G70 seharusnya. Tapi beruntung di Luna Physics lebih ngebut gitu ya. Ini luar biasa. Yaitu kecepatan baca tulis dari UFS juga lebih cepat, jadinya mempengaruhi performa dari si Luna Physics. Selain itu RAM 6GB juga jarang ditemuin di harga 1.550.000, ingat. Atau 1,6 juta deh. Kebanyakan itu RAM 3GB sampai 4GB doang di kelas harganya. Dan ngomong-ngomong soal RAM 6GB, jadinya handphone ini bisa gue installin Genshin Impact. Awalnya gue cuma coba-coba, tapi ternyata pas dimainin, ya walaupun dengan semuanya settingan terendah, tapi ternyata masih lancar dimainin. Dan yang penting bisa dibanding HP kalian yang 1,5 jutaan juga yang kentang nggak bisa dimainin Genshin Impact sama sekali. Ya ini bisa, dan seperti ini gameplaynya. Kemudian selain Genshin, gue juga lagi seneng banget main FIFA Mobile, dan gue jalanin di Luna Physics itu enak banget dan lancar gue mainin di sini. Jarang-jarang HP kelas 1,5-1,6 juta yang kayak gini. PUBG Mobile juga gue coba mainin. Sayangnya settingan mentok di balance high, gak bisa HD high. Padahal kecepatannya ya harusnya bisa, kalau misalnya ini MediaTek atau Snapdragon mungkin bisa di HD high. Sayangnya mungkin pihak PUBG Mobile belum optimal untuk chipset Unisoc Tiger T606 ini, jadinya cuma mentok di balance high. But no problem, yang penting masih bisa dimainin. Nah, selain halnya dengan Mobile Legends yang gue coba, itu settingannya semuanya gue coba mentok rata kanan dan masih asik banget dimainin. Dan ya menurut gue kenapa T606 bisa kenceng di performa, arsitekturnya ya, dia udah 12 nanometer atau 14 nanometer, ada dua sumber yang memberitahu itu, tapi memang tidak sehemat dan sengebut yang 8 atau 6 nanometer tentu, tapi di kelas low end masih wajar aja 12 nanometerannya. Dia ada 8 core dengan 2 performa core yang berbasis Cortex A75, clock speednya 1,6 GHz, sisanya 6 core basisnya Cortex A55 dengan clock speed yang sama 1,6 GHz pula. Makanya kencang, meski harusnya lebih kencang Helio G70 atau G85, yang G70 itu mirip arsitekturnya, 2 performa core sama 6 core yang biasa, dan itu clock speednya kalau di Helio G70 sebenarnya sampai 1,7 GHz. Harusnya lebih kencang, tapi asik di sini lebih kencang, mungkin ya itu improve dari UFS 2.1 dan juga RAM-nya. Nah, kalau pemakaian sehari-harinya kayak gimana, Nets? Buat performa buat game aja lancar ya, apalagi performa hariannya. Nah, ini menarik banget. Buat gue yang bukan gamers, paling HP ini dipakai buat sosmed, komunikasi, bahkan juga buat video editing saat gue bikin konten. Jadi rekam di sini videonya, gue edit pakai CapCut, dan gue render, itu ngerendernya lebih cepet daripada si Infinix Hot 20i yang gue cobain buat ngerender di CapCut juga, atau di sini gitu ya, di Realme Narzo 50i Prime. Mungkin karena UFS 2.1-nya, jadi ngerender bisa lebih cepat. Dan ya gue rasakan di sini multitaskingnya juga enak banget. Perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya berasa lancar banget, soalnya RAM-nya sudah besar, 6GB. Next, bagian layar. Nah, ini penting banget ya. Di bagian layar ini, karena ya layar lah yang selama ini kalau kita pakai handphone paling banyak kita tatap tentu ya. Paling banyak berinteraksi dengan kita. Layarnya menurut gue bagus, tapi standar untuk kelasnya. Dia khas low end ya, jenisnya IPS, resolusinya hanya HD 720p, kemudian refresh rate-nya 60 Hz dengan ukuran 6,5 inch doang. Sebenarnya karena ukurannya agak lebih kecil dibanding handphone lain yang ada di kelasnya, itu jadi kerapatannya cukup baik, ada di 320 ppi setelah gua cek di beberapa aplikasi tes. Warnanya bagus, cukup terasa tajam, dan jauh banget dibanding Realme 50i Prime yang sehari-hari gua pakai untuk chatting. Itu jauh. Di sini kecerahannya memang cuma sampai 500 lumens, dan saat gua coba di bawah terik matahari langsung, wah jauh, ini parah sih. Yang ini bener-bener nggak kelihatan, kalau yang ini masih ada kelihatannya, dan itu ya cukuplah untuk kelas low end ya. Memang nggak seterang yang high end, apalagi yang mid range, apalagi yang high end gitu ya. Tapi untuk low end ini masih cukup mumpuni dan masih sangat berguna walaupun di bawah sinar terik matahari. Tadi gue udah sebut refresh rate-nya masih 60 Hz. HP lain banyak yang udah 90 Hz di kelas ini, tapi ya udahlah, tergantung balik lagi ke lu sebagai pengguna. Kalau gue yang nggak gaming banget, gue rasakan 60 Hz masih cukup aja untuk saat ini.
Multi-touch gue tes sampai 5 jari. Untuk touch sampling rate-nya nggak ketahuan karena di website maupun di keterangan manapun di Luna itu tidak menyebut touch sampling rate-nya. Setelah gue cek tes layar sentuh dan kelihatan touch screen-nya lebih enak di sini dibanding di Realme Narzo 50i Prime. Di sini masih ada sedikit delay dan kalau di sini masih cukup lancar. Artinya mungkin touch sampling rate-nya bisa lebih tinggi di Luna V6 dibanding 50i Prime. Dan itu kerasa banget di pengalaman nyata sehari-hari gue pakai ketika gue sosmedan, balas-balas komen ya, balas-balas komen di YouTube, Instagram, dan juga posting-posting status dan lain sebagainya. Itu ngetik di sini ngerasa lebih nyaman dan lebih akurat di keyboardnya. Jadi gue ngerasain keyboardnya lebih asik, jarang kesleo gitu ya, dan bagus lah dibanding si Realme Narzo 50i Prime lagi-lagi dibanding itu. Bahkan dibanding Infinix Hot 20i juga ini lebih asik touchscreen-nya. Ya oke, untuk layar menurut gue bagus. Audionya ya masuk ke bagian entertainment, itu ada mono speaker di bagian bawah. Nah, suaranya cukup kecil, nggak begitu nendang, nggak setinggi volumenya dibanding Infinix Hot 20i. Tetapi jadinya treble-nya nggak nyakitin dan nggak cempreng kayak Hot 20i. Ini karena kecil jadinya ya standar aja, flat aja. Bassnya nggak begitu dapet, suaranya nggak begitu detailnya nggak dapet. Cukup aja gitu ya. Ya wajar lah HP low end, tapi kalau untuk urusan speaker si Realme 50i Prime ini lebih enak didengarnya gitu ya. Nah untuk audio lain dia masih punya jack audio 3,5 mm meski belum mensupport hi-fi, tetapi masih mending dan masih lebih enak buat dengerin musik pakai headset favorit lo dibanding pakai speakernya, dan ya masih mending, masih ada colokan 3,5 mm nya. Kemudian untuk pemakaian TWS dia Bluetooth-nya masih 5.2, belum 5.3, apalagi yang lebih tinggi. Tetapi di pasar Indonesia memang TWS pun banyak yang masih 5.2, jadinya ini masih kepake banget di Realme ini, dan delay-nya juga nggak terlalu parah kalau di Bluetooth 5.2 dibanding Bluetooth 5.0. Nah next gue bahas yang kemarin sempat agak bikin gue kecewa, yaitu kameranya. Tapi ternyata setelah gue tes berkali-kali nggak kecewa-kecewa banget sih. Ya memang tidak bagus, tidak sebagus, atau ada yang lebih bagus handphone lain, tetapi di sini bukan yang jelek-jelek amat. Ya, di atas kertas HP ini pakai kamera utama 20 megapiksel, sensornya Sony IMX376. Ya, lu nggak salah dengar, dia udah pakai sensor Sony IMX dibanding handphone lain. Apaan? Pakai OmniVision. Ya elah, nggak zaman. Luna dari dulu selalu pakai Sony, meskipun selalu pakai Sony yang low end, yang penting Sony, ya nggak? Waktu di Luna X Pro ya, kalau nggak salah gue lupa, Luna X lah. Itu dia pakai Sony IMX19 sekian, low end banget tapi yang penting Sony. Dan di sini lagi-lagi dia pakai Sony IMX376 dan aperture-nya itu f1.8 lumayan, terus didampingi dengan dua kamera yang menurut gue ini dua kamera lainnya tidak fungsi. Tidak fungsi, nggak tahu kenapa, bukan makro, ya mungkin cuma sekedar depth sensor atau AI guide ya. Tapi ya udahlah, anggap aja yang berfungsi cuma yang 20 megapiksel. Dan untuk kamera depannya itu ada 5 megapiksel, sensornya OmniVision. So-so lah, ini kamera depannya memang kamera handphone lokal banget gitu ya. Nah, ada hal penting yang lu mesti tahu sebelum pakai kamera HP ini. Secara default, lu buka kameranya akan ada di mode otomatis. Nah, beda kayak HP lain yang mode otomatisnya itu mode AI yang bisa asal jepret jadi bagus. Ini ternyata mode otomatisnya mode full resolution 20 megapikselnya. Waduh, maka shutternya itu nge-lag banget dan ada delay. Soalnya dia ambil image penuh 20 megapiksel. So, kalau lu goyang atau geter dikit aja, itu akan ngeblur karena shutternya lama. Nah, untuk mode beneran otomatisnya dan mode yang snapshot gitu ya, itu ada di mode tangkapan AI namanya kalau di Luna. Nah, disinilah baru shutternya cepet banget, juga bisa pakai fitur HDR, filter-filter, AI-nya juga jalan, assist-nya, dan sebagainya. Aneh ya, harusnya kalau di handphone lain kayak di sini mode auto itu mode yang AI yang bisa pakai HDR, pakai filter dan sebagainya yang asal cepet gitu. Contoh misalnya di Realme 10 Pro Realme 10 Pro itu mode untuk full resolution yang 108 megapiksel ya terpisah. Begitu lu buka menu kamera, yaitu masuknya ke yang snapshot yang langsung jepret gitu cepet.
Tapi kalau di sini kebalikan, begitu buka kamera nongolnya malah yang 20 megapiksel penuh, yang nge-lag gitu. Kita harus geser dulu ke mode tangkapan AI baru itu yang cepat. Ya itu butuh penyesuaian aja sih. Kalau setelah gue pakai 2 minggu ya udah terbiasa, begitu nyalain kamera langsung gue geser ke kiri modenya biar tinggal jepret doang dan nggak nge-lag. Kecuali gue lagi butuh resolusi yang tajam dan gue pegang bener-bener nggak getar atau pakai tripod, baru pakai 20 megapikselnya supaya tajam. Nah by the way, ternyata Sony IMX376 ini pakai metode pixel binning. Jadi kalau mode AI, hasil resolusi image-nya cuma 5 megapiksel aja. Karena menggabungkan 4 piksel jadi satu ya. Jadi 20 megapiksel dibagi 4 lah ibaratnya. Cuma dapat 5 megapiksel doang. Dan ini lumrah mode pixel binning ini terutama di kamera-kamera yang sensornya Sony. Tetapi harusnya jangan di resolusi 20 megapiksel dong. Jadinya kecil banget bos. Kalau misalnya di kamera yang resolusinya 48 megapiksel, 64 megapiksel, bahkan 108 megapiksel, ketika di pixel binning jatuhnya kan jadi 12 megapiksel, 13, 16 megapiksel, gede gitu. Ini jadi cuma 5 megapiksel doang ya, kayak kamera Nokia jadul yang masih belum Android ya. 5 megapiksel gitu buat. Ya udahlah, ada-ada aja ya. Gitu. Ya, soal hasil sih lu bisa lihat sendiri, bukan yang terbaik di kelasnya tapi ya tipikal handphone low end. Masih bisa diterima terutama di kondisi cahaya yang cukup dan bukan stage yang sulit kayak backlight. Backlightnya kurang nendang untuk HDR-nya. Hasil malamnya juga nggak bisa dibilang bagus karena HP lain kayak Infinix itu lebih bagus. Tapi asiknya dibanding Realme Narzo 50e Prime, ini malah lebih oke hasilnya. Tapi kalau dari Infinix Hot 20i, Infinix yang lebih oke. Jadi dia ada di tengah-tengah, lumayan lah. Yang lebih sedih sebenarnya di kamera selfie-nya yang cuma 5 megapiksel. Hasilnya nggak tajam sama sekali, cuma ajibnya lagi-lagi dibanding Realme Narzo ini masih lebih baik. Meski Realme lebih tajam, tapi warna dan kontras yang dihasilin Luna Physics lebih baik. HDR juga ada, meski nggak terlalu heboh. Dan asiknya Realme nggak bisa mode potret sama sekali, Realme Narzo 50e Prime ini di kamera depan. Kalau ini bisa di kamera depan, bahkan hasil potretnya rapi, lebih rapi daripada Infinix Hot 20i. Padahal ini pakai Unisoc loh, bukan pakai MediaTek yang harusnya ada ISP-nya. Potret mode-nya bagus. Untuk menu lainnya, dia ada mode manual yang bisa atur fokus manual, keren banget, dan juga shutter speed-nya. Shutter speed-nya mulai dari 1/1000 sampai 1/5s, nggak bisa yang kenceng-kenceng banget. Kemudian mode lain ada time lapse, ada panorama, ada slow motion. Slow motionnya paling sekitar 120 fps. Kemudian ada audio foto, kode QR, dan mode malam. Ya, mode malamnya nggak terlalu bantu-bantu banget setelah gue coba. Untuk video, kamera belakangnya itu 1080p dan kamera depannya 720p. Hasilnya khas low end tentu. Tapi menariknya, mic yang ada, mikrofon maksudnya, mic yang ada di internal dari Luna Physics ini, hasil tangkapan suaranya lebih baik ketimbang Infinix Hot 20i yang gua kritik habis-habisan. Itu hasil rekaman videonya suaranya nggak kepake banget. Di sini masih kepake dan itu cukup baik hasilnya. Level 5 itu enak ya. Sekarang dia nggak berani. Segini aja udah cukup. Ini balonnya. Nggak ada. Hilang balonnya tadi pas Jingga naik mobil hilang. Hai Jingga, what are you doing? Oke, overall kameranya sosok untuk kelas low end. Dia nggak bisa seheboh hasil AI-nya Infinix di Infinix Hot 20i yang pakai MediaTek. Soalnya MediaTek G25 itu ada ISP-nya, sedangkan Unisoc T606 di Luna Physics nggak pakai ISP. Jadi kurang nendang processing image-nya. But kalau ditanya kepake atau enggak, kepake dong ya. Di beberapa sisi malah lebih unggul si Luna Physics ini. So, nggak semengecewakan yang kemarin-kemarin. Gua pertama nyoba ya. Untuk OS-nya, jika kamera terbilang biasa aja, maka OS-nya luar biasa. Dibanding Infinix yang pakai XOS terbilang berat dan ribet, Luna Physics ini ibarat Google Pixel atau Nokia. Dia pakai Android Pure, Android Vanilla, dan itu enteng banget. Layar yang 60Hz-nya berasa jadi kayak 90Hz karena saking smooth-nya untuk scroll-scroll menu dan pindah-pindah menunya. Gitu ya, karena ya Android Vanilla gitu. Nyaris tanpa bloatware dan bener-bener cocok buat lu yang tipikalnya kayak gue, yaitu yang nggak suka yang simple-simple dan cukup yang dibutuhin aja, nggak mau tambahan ini itu yang sebenarnya nggak pakai juga sehari-hari. Nah ini cocok banget, ini mirip Nokia lah ya. Ya good job sih, ini HP lokal emang seharusnya begini, nggak usah kayak dulu sok pakai UI bikinan sendiri tapi malah lemot. Nah, untuk update jangan berharap. Sampai detik ini video ini dibuat, itu masih belum dapat update sama sekali. Terakhir gue cek, dia memang sudah, untungnya dia sudah Android 12, tapi terakhir security patch-nya itu di Desember 2022. Gak apa-apa lah ya. Untuk fiturnya,
Nah, fitur tambahannya ini juga asik dan nggak banyak di kelas harganya tuh nggak banyak yang punya. Pertama ada fingerprint di samping ya, bukan di belakang. Apalagi nggak punya fingerprint sama sekali kayak gini nih, parah banget. Realme Narzo ini nggak punya, Narzo 50 e Prime nggak punya fingerprint. Di sini ada di samping, dan pernah gua tes sama handphone yang 4,5 juta yaitu Realme 10 Pro. Ini lebih cepet fingerprintnya, gokil banget sih Luna. Oke. Dan fitur kedua yang gue suka banget, dan ini nggak ada di handphone lain kecuali Nokia. Nokia pun pasti yang lebih mahal ya, yaitu trigger button di samping sini. Ini khasnya Nokia banget nih, tapi di Luna V6 ada dan gue suka banget. Buat apa sih trigger ini? Ketika lu kerjanya agak sibuk kayak gue ya, buka aplikasi sehari-harinya banyak, sosmed, chat, dan lain sebagainya, ngecek ini itu perpindahan antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya yang dua aplikasi terakhir yang dibuka, itu tinggal cukup pencet ini doang. Nah, dia akan bolak-balik antar dua aplikasi yang terakhir lu buka. Pencet triggernya itu kalau misalnya dipencet sekali. Kalau misalnya dipencet tahan agak lama, dia akan jadi trigger untuk membuka Google Assistant. Nah, ini menarik karena kalau misalnya Google Assistant-nya pakai Oke Google misalnya gitu ya, itu pasti kalau orang lain ngomong Oke Google, kita akan ke-trigger handphonenya punya kita sendiri. Nggak nyaman banget, nggak convenience banget. Kalau misalnya pakai trigger yang fisik kayak gini, sesuai kebutuhan kita mau ini, tinggal tekan tahan yang lama, baru kita langsung kasih perintahnya buka Maps misalnya gitu dan sebagainya. Selain buat Google Assistant, kita bisa setting, ada di menu settingnya. Si tombol ini kalau ditekan tahan lama, kita bisa ganti dari aplikasi Google Assistant ke aplikasi apapun yang kita mau. Bisa Instagram, chatting misalnya, lu yang lebih sering buat chatting, terus buka aplikasi Gojek misalnya, atau Grab buat lu yang ojek online, karena itu aplikasi yang paling sering lu pakai. Nggak usah nyari-nyari di menu, nggak usah nyari-nyari di mana, tinggal tekan tombol fisiknya aja yang nggak lama, dan langsung ke-trigger ke aplikasi tersebut. Atau misalnya buat lu yang naruh untuk game, karena sering game, kamera misalnya sering-sering nge-shoot, itu juga bisa dipasang di tombol multifungsi triggernya ini. Keren banget, kejap. Ya, ada bagusnya, tetapi ada yang tidak bagusnya, yaitu sensor. Sensornya disunat semuanya, nggak ada giroskop, nggak ada kompas, nggak ada yang lain-lain, magnetic apalagi. So, buat main PUBG Mobile nggak terlalu convenience, nggak terlalu bagus karena tidak ada giro sama sekali, bahkan giro software pun tidak ada. Untuk baterai, so-so lah ya, 5000 mAh standar, di kelas low end rata-rata pada segini kok. Oh ya, tadi dari segi fitur juga, yang kurang maksudnya itu di slot SIM-nya yang nggak Indonesia banget karena dia hybrid. Padahal low end di Indonesia seharusnya itu tidak hybrid, harus triple slot. Iya nggak? Setuju nggak lu? Dan untuk baterai 5000 mAh-nya standar low end, bisa nembus 2 hari kemarin pas gue pakai, tetapi itu karena gue pakainya belum terlalu intens. Kalau intens ya lu sampai malam menjelang tidur ini masih sisa kok, masih sisa, dan tinggal ngecas. Asiknya ngecasnya ini sudah USB Type-C kabelnya, dan walaupun charger bawaannya lambat, gua tes charger bawaannya itu cuma 3–3,5 jam, cuma 10 watt ya soalnya. Tapi kalau gua pakai charger pihak ketiga yang sudah USB Type-C dan 18 watt, ini gua cek sekitar 2,5 jam, 2 jam lah, 2 jam lebih dikit. Lumayan kenceng untuk HP kelas low end ya. Terakhir, gue mau bahas soal desain, dan ini menurut gue nggak usah terlalu dibahas karena gue udah heboh banget ngomongin desainnya. Lu bisa tonton video yang ini nih, baik yang shortnya maupun yang video unboxingnya. Ini gue udah puji, gue udah memuji sedemikian rupa dari desain dan juga body material si Luna V6 ini, yang gue 99% yakin kalau ini plus kaca, karena dinginnya beda pas kena AC, kemudian digetok-getok pakai metal. Itu jauh berbeda dengan Realme yang 4,5 juta bahkan, yang dia memakai plastik sudah jelas ya. Atau ya handphone murah lain kayak gini udah pasti ketokannya plastik banget. Ini ngetok antara depan sama belakang sama ya, karena depan udah pasti kaca kan. Nah gitu, ya terserah lu mau berpendapat ini fiberglass kayak apa, tapi gue yakin 99% ini kaca. Ada yang mau coba untuk digetokin pecah atau enggak? Gue sih nggak mau, soalnya mau dijual lagi. Dan ya pokoknya untuk body material, build quality, dan desainnya nggak kayak HP low end. Ini kayak HP mid range 4 jutaan. Serius gua. Next, kesimpulannya untuk press to performanya dapat skor 9/10 ya, karena harga segitu dapat
performa 233.000 skor AnTuTu dan bisa main Genshin Impact. This is good job. Buat performa harian, RAM 6GB juga good job. Layarnya 8/10 IPS, nggak bagus-bagus banget, standar, tetapi ternyata baik. Paling kekurangannya dia belum pancol, masih poni. Padahal di Luna sebelumnya di G9 itu sudah pancol. Sayang dihilangin, jadi nggak gua kasih nilai 10 lah. Terus untuk audionya ya 8 kali ya, 8/10, walaupun speakernya kecil tapi ternyata dia nggak cempreng dan mikrofonnya bagus, juga ada jack audio. Terus kameranya, nah ini kameranya 6/10 karena kameranya yang lain masih ada yang lebih bagus gitu ya. Terus untuk OS-nya 10/10 karena gue sangat suka OS-nya pure Android. Baterainya 8/10, rata-rata lah sama kayak handphone lain. Untuk fitur lainnya, meskipun sensornya minim, tetapi karena ada trigger ini, akhirnya gue kasih nilai 8/10. Handphone lain nggak ada loh fitur kayak gini, fingerprintnya juga bagus. Untuk desainnya jangan ditanya, gue kasih nilai sempurna 10/10. So, kalau gue bagi rata-rata nilai dari handphone Luna V6 buat gue 8,4/10, yang itu artinya highly recommended banget, highly recommended. Udah, pokoknya lu yang punya budget cuma 1.550.000 atau sampai 1,6 juta, silahkan beli Luna V6 ini ya, karena nggak ada yang sebagus Luna V6 ini menurut penilaian gue di berbagai aspek di kelas harganya. Kekurangan kamera, sensor-sensor menurut gue banyak terobati dengan banyaknya keunggulan lain dari Luna V6. Gue nggak overpriced banget sama handphone lokal ini ya, menang-menang ini lokal ya sama Luna V6, tapi kan emang Luna V6 ini bagus. Kalau handphone lokalnya nggak terlalu baik, kayak Luna G9 lah, itu masih sosok rata-rata ya, nggak highly recommended. Handphone lain banyak juga ya kayak gitu. Tapi kalau ini, good job gitu ya. So, thanks buat lu yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Silahkan klik share video ini, like juga. Silahkan kita diskusi di kolom komentar. Subscribe kalau lu mau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Just Luna V6.